Shalom sekali lagi. Pertama-tama Mama Kepala Sekolah, terima kasih beri saya kesempatan yang terhormat ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Kedua, Mama yang kita kasih juga, Mama Yohana Amtiran yang hari ini sampai pada titik purna bakti. Bapak Ibu Saudara, mari langsung saja kita buka firman Tuhan dari Mazmur 92. Bagi Bapak Ibu yang punya HP, sekarang ada Alkitab di sana. Kita baca ayat Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai 14. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Mama Yohana, saya tidak punya hadiah, saya punya kado, hanya firman Tuhan. Dan inilah ayat firman Tuhan, Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sekali lagi Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, sekali lagi salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu saya diminta oleh Ibu Beth untuk bisa memimpin ibadah syukuran ini, saya berpikir ayat mana yang tepat, dan saya memilih Mazmur 92. Nah, setiap orang atau setiap siapa saja akan berhadapan dengan satu kata, yaitu yang orang sering sebut sebagai post power syndrome. Apa itu post power syndrome? Post power syndrome adalah keadaan di mana orang itu merasa tidak senang atau tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dulu dia lakukan sekarang tidak lagi. Contoh, Mama dulu guru, beraktivitas, ngajar, terima gaji, lalu berkarya luar biasa. Setelah itu tidak lagi beraktivitas. Itu berarti akan kehilangan apa itu? Aktivitas. Yang kedua, kehilangan penghasilan atau penghasilan menurun. Yang tadi jelas penghasilan sekarang menurun. Lalu yang tadi bisa bersenda gurau dengan teman-teman, sekarang harus pulang dan hidup dengan keluarga. Itu tidak mudah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat DPR yang gagal-gagal, atau setelah DPR, tidak heran orang bunuh diri atau penyakit. Bupati dulu masih bupati gagal, setelah tidak jadi bupati masuk rumah sakit. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Keadaan di mana orang tadi merasa nyaman, keadaan di mana orang merasa saya dihargai. Ya maka dulu kita keluar, anak-anak murid ketemu, kita bilang salam mama, salam ibu guru. Sekarang tidak ada lagi yang salam kita. Bahkan mungkin ada orang tabrak kita justru tidak kenal. Ya, dulu masih Polres, orang ketemu siap, dan sekarang ketemu orang sikat saja. Itu yang disebut dengan post power syndrome, keadaan yang tidak enak. Saya juga khotbah mengenai ini di seorang mantan salah satu pejabat Bank NTT, dan saya bilang, ibu harus siap-siap. Kalau dulu turun dari mobil orang buka pintu, sekarang turun dari mobil buka pintu sendiri. Dulu turun anak buah angkat cepat-cepat tas, sekarang pikul karung sendiri. Keadaan ini tidak gampang, dan khusus yang masih masa MPP ya, masa persiapan pensiun, itu tidak gampang, tidak mudah. Satu sisi betul mengeluh. Sekarang ini yang maaf kata ibu guru muda ini, karena kadang-kadang kita pikir gini, aduh kapan kita pensiun, istirahat. Jangan mimpi itu. Karena hari ini kita bilang itu karena kita rasa kita lelah. Nanti pensiun kangen, aduh ini kalau begini ini enak, kita lagi ngajar. Sudah mulai stres, maaf mama. Kita sudah mulai stres. Sisi lain kita beristirahat, tapi istirahat itu ternyata tidak enak. Sesuatu yang biasa kita lakukan tanpa kita melakukan, maka itu akan kehilangan. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi maksud saya begini, intinya begini. Post power syndrome akan mengakibatkan dua hal, positif atau negatif. Tergantung dari orangnya. Kalau orangnya menggunakan
kesempatan itu dengan baik, post-power syndrome tidak akan kenal dengan dia. Ya. Tapi papa saya kebetulan RT 32 tahun. Jadi waktu dia turun dari 32, jadi waktu dia RT kami sedikit nakal-nakal. Karena pikir-pikir macam-macam, bapak ketua RT. Tapi setelah bapak ketua RT turun, wow, bapak tua tidak bisa bikin apa-apa, betul tak kurung saja. Nah, kembali pada ayat ini saya mau sampaikan 3 hal saja dari mama saya, atau mama kepala sekolah dan mama guru dan ibu guru semua. Yang pertama, ada perbedaan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan pada waktu nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Khusus mama saya, mama kekasih saya, mama Yohana Antira. Yang pertama harus kita lakukan pada saat kita purna bakti, saat kita pensiun nanti. Apa yang saya lakukan, Pak Pendeta? Maka saya punya 3 jawaban supaya kita tidak mengalami post-power syndrome. Yang pertama, tetap berguna bagi orang lain, dan yang paling penting tetap berguna bagi Tuhan. Biasanya orang pensiun dia merasa, maaf dalam tanda kutip, saya sudah tidak berguna bagi tempat di mana saya bekerja. Saya lihat yang tadi rasa percaya diri begitu tinggi, setelah dia turun dari jabatan, dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia tidak lagi bisa berfungsi sebagai seorang guru. Tapi saya mau bilang ayat 12 dari ayat ini, saya baca ya, ayat 12 dari Mazmur 92 ini bagus, saudara Bapak Ibu sekalian. Ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, digambarkan seperti itu, akan bertumbuh seperti pohon aras. Ada pertanyaan adalah, mengapa Tuhan menggambarkan manusia itu seperti pohon korma dan pohon apa di sini? Pohon aras. Ini menarik, ini menarik. Pohon aras itu beda dengan pohon-pohon yang lain. Kalau pohon lain, kalau kita lihat mangga itu makin tua, dia tidak akan berbuah lagi. Pohon apapun makin tua makin tak berfungsi. Tapi berbeda dengan pohon aras. Dan itu sebabnya yang menarik adalah kata digunakan dengan pohon aras dari Libanon. Sebab pohon aras itu bukan hanya dari Libanon, ada dari Turki. Tapi yang paling terkenal pada zaman Alkitab adalah pohon aras yang dari Libanon. Kenapa menarik bagi saya untuk saya tarik ayat ini bagi Mama Yohana? Begini Bapak Ibu Saudara. Pohon aras ini punya tinggi hampir 24 sampai 40 meter. Jadi dia makin tinggi dan makin tinggi dan makin besar. Dia mengejar matahari. Dan yang paling menarik ini bagi saudara, buat apa kita di syukuran purna bakti dengar itu pohon aras Bapak? Nah inilah yang saya bilang. Ini yang saya bilang. Pohon aras ini rupanya, kenapa Alkitab angkat? Karena ternyata dia akhirnya dipakai di tempat yang namanya pertama di Istana Salomo, Istana Raja. Yang kedua, dia dipakai di Bait Allah. Jadi bahan Bait Allah itu bahan terbaiknya adalah pohon aras. Jadi semakin dia tua, dia berfungsi bagi 2 tempat terhormat. Saya sebut tempat terhormat, yaitu rumah Tuhan dan rumah daripada Sang Raja. Ini selalu melambangkan kita, Mama Yohana. Pohon itu makin tua bukan dia tambah usang seperti pohon mangga. Makin tua nanti dia batang mulai kering, lalu mati daunnya, terus lalu mati dan tidak ada fungsi. Tapi beda dengan pohon aras, dia makin tinggi, makin berfungsi, makin mahal, makin terhormat. Itu sebabnya Salomo bilang, ambil pohon aras, taruh di rumahku, rumah raja. Ambil dia, taruh di rumah dari raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah. Apa maksud saya, Mama? Mama sudah pensiun, tapi Mama masih punya satu kesempatan untuk berguna. Satu bagi siapa? Bagi orang lain, dan yang paling penting bagi Tuhan. Mama masih punya kesempatan. Saya dengar ada beberapa orang yang pensiun, bingung bikin apa. Saya hanya pesan Mama, di gereja Gemit kan ada majelis, ada penatuan. Ambil waktu Mama. Mama sudah 40 tahun kalau tidak salah kerja untuk dalam tanda kutip untuk dunia sekuler. Sisa yang Tuhan kasih Mama, bergunalah sebagai pohon aras yang dapat tempat di mana? Tempat terhormat, yaitu tempat Bait Allah. Banyak orang menutup mata dengan kesia-siaan. Yesus pernah berkata begini, apa gunanya engkau punya isi seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Tujuan hidup kita di sini hanya sementara.
nama besar, pangkat, kedudukan, uang akan berakhir kepada Allah. Tetapi kita akan masih tetap merasa berguna kalau mama sadar. Tuhan bilang begini, sudahlah urus dunia, sekarang urus surga. Ada. Jadi mama-mama yang semua dekat pensiun saya kasih ingat. Ada satu urusan yang belum selesai, yaitu urusan dengan Tuhan. Urusan di sekolah sudah selesai, tapi urusan dengan Tuhan tidak pernah selesai. Karena itu sebelum kita pulang menghadap Dia, uruslah urusan Tuhan. Ada amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, kiranya ini menghibur mama bahwa masih ada satu kegiatan yang lebih terhormat. Saya tidak bilang guru tidak terhormat, karena guru melahirkan para jenderal. Tetapi saya mau bilang, kalau guru orang bisa paling bilang sebagai pekerjaan mulia, apalagi melayani Allah, itu pekerjaan yang di atas segala pekerjaan yang mulia. Amin. Sebagai orang Kristen kita tahu itu. Ada amin. Nah, itu maksud saya bahwa kita masih bisa berguna bagi Tuhan dan bagi orang lain. Pohon arus juga bisa bikin banyak hal yang berguna bagi kehidupan masyarakat orang Yahudi. Mama masih bisa berguna bukan hanya untuk Tuhan. Kalau selama ini kan mama pulang kira-kira jam 4, biasa ngomong jam berapa? Jam 2 ya, sekarang kok Covid jam 2 ya. Kalau dulu jam 2 juga. Oke. Berarti gini, mama masuk jam 8 sampai jam 2, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa? Hampir 6 jam ya. Kalau tidak salah ya. Hampir 6 jam itu ada di sekolah. Pulang sudah capek. Mama habis makan, mama tidur. Pas bangun anak-anak bilang, mama tidur. Lalu waktu mama bangun, mama kerja tugas untuk bikin soal besok. Anak sudah bisa ketemu, laki sudah bisa ketemu. Lalu tertidur malam karena mama lelah, mama sudah tidur lagi. Besok pagi mama ketul, anak agak malas bikin misalnya kita anak agak malas, ya bangun sedikit terlambat mama sudah sekolah. 40 tahun mama, keluarga tidak menikmati full mama. Tapi lewat ini, mama bisa berfungsi untuk anak cucu. Mereka bisa bebas menikmati bersama mama. Bahwa akhirnya kami menemukan mama sebagai anak terhilang. Mengerti ya? Mama dong yang pikir bahwa mama dong datang mengajar, kasihan. Memang kasihan. Mama dong perhatikan orang tua anak. Tapi pulang sampai rumah kasihan. Kita anak kita jadi lihat. Padahal sekali kita cubit orang tua anak, ini harus sampai polisi. Penjara. Saya pikir saudara bertobatlah, siapa pun orang tua. Saya tidak ada orang tua di sini. Tapi saya lihat ada banyak guru cubit sedikit, lalu dia lapor polisi dan tentara. Dia lupa bahwa kalau saat nanti dia jadi polisi, dia tidak ingat itu nama guru satu pun. Kiranya Tuhan tolong mama masih bisa berguna, satu untuk Tuhan, satu untuk keluarga. Kita pikir Bapak kasih juga sulah makanan mama. Aku 10 tahun ketemu kan kedua jam. Sekarang Bapak kasih bilang maaf Bapak, bukan hanya ketemu terus. Bangun lihat mama. Semua lihat mama. Ada amin. Tadi kita pikir positif. Yang kedua, saya tahu bahwa ini di mana-mana kalau orang dengar khotbah lama mereka tidak suka. Dan saya setuju. Terbukti ada beberapa sudah mulai mau ke asan. Tidak. Bang saya bertunas. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara, mama apa yang harus mama lakukan di masa post syndrome atau tidak mengalami post syndrome? Yang kedua, makin dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 menarik. Ayat 13 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan apa? Bertunas di apa? Pelataran Allah kita. Sekali lagi menarik. Mereka yang ditanam, kata ditanam itu di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mama, Yohana dan kita semua. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan setelah pensiun, setelah purna bakti? Yang kedua, yang tadi saya bilang, hidup makin dekat dengan Tuhan. Saudara, saya tadi kata tanam itu artinya dia tanam dekat-dekat bait Allah. Tanam tidak jauh dari bait Allah. Saya kasih ingat Bapak Ibu Saudara, kenapa mama? Ini pohon kan makin tinggi, makin tua kan? Dia makin tua dikatakan dia harus ditanam di mana? Bait Allah. Apa artinya?
Masa pensiun adalah masa kita bangun hubungan kembali, makin dekat dengan Tuhan. Saya kasih ingat, kenapa makin tua harus makin dekat dengan Tuhan? Ini jawaban saya. Maaf mama, maaf, dan kita semua maaf sekali. Kenapa makin tua harus makin dekat Tuhan? Karena maaf, umur itu identik dengan kematian. Makin tua kita harus jujur bahwa kita sedang dekat dengan kematian. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini dengan Tuhan. Amin. Karena itu pakai kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Dekat, kalau selama ini kita dekat dengan murid, dengan kepala sekolah, dekat dengan teman guru. Sekarang kesempatan kita dekat dengan Tuhan. Kenapa tadi saya bilang? Karena kita dekat dengan kematian. Ada amin. Ada amin. Nah, tapi jangan yang muda-muda bilang, oh memang betul Bapak, kalau yang rambut putih, kebetulan saya sudah rambut putih. Biasa rambut putih dong dahulu Bapak. Jangan. Pak, anak-anak muda dengar, coba buka di Facebook sekarang, ini umur 30, 20, 40 sudah selesai. Saya kasih ingat, kalau anak muda, Bapak guru yang muda pun tangan mulai keram-keram, ingat, Bapak semua panggil. Ya kan? Dulu kan kita kan tidak ada rasa apa-apa. Sekarang kan, Bapak kenapa ya sekarang di tangan kanan kayak mulai keram-keram? Hanya ada dua, gejala stroke atau gejala dipanggil Tuhan. Nah kalau begitu persiapkan dengan baik hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Maaf, kecelimungan manusia ini kan tidak suka dengan kata Tuhan. Betul? Biar lo kesel Tuhan, begini lu jangan banyak bilang gue Tuhan, lu mati. Terbukti dari apa? Khusus ibu-ibu. Biar dong Tuhan, maaf. Bedak biar tempel, orang bilang alas bedak. Itu bukan alas bedak lagi, itu agak semen sedikit. Hanya satu supaya maaf, menutupi rasa atau menutupi orang bilang Tuhan itu. Sehingga beberapa, saya lihat mama punya cara make up bagus sekali. Ada mama-mama yang makan tapi tidak tahu diri. Tua masih pakai celana umpan. Itu maksudnya apa itu? Mau umpan siapa? Itu masalah, ada pertanyaan dari itu, mau umpan siapa itu? Nah, tapi maksud saya adalah, saya sering bilang di mana-mana, memang ibu-ibu di mana-mana ini adalah orang yang paling berontak dengan Tuhan. Orang yang paling berontak dengan Tuhan itu ibu-ibu. Alis saja dia bisa rubah. Ya cukup kasih alis baru dia gambar baru. Yang tadi lengkung begini dia kasih naik di atas. Saya Allah berkata Tuhan salah. Tuhan bawah beta bilang yang ke atas yang benar. Tetapi maksud saya begini, saya hanya sekedar guyon untuk Bapak Ibu saudara. Tapi maksud saya ini, pakailah hidup ini untuk dekat dengan Tuhan. Ada amin. Hidup ini sementara. Ada satu lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak datang dua kali. Amin. Dan yang terakhir, saya pikir kalau kata terakhir Mama dong senyum saya, kok saya ada enak sedikit. Yang terakhir, apa yang Mama bisa buat dan kita semualah kalau kita sudah pensiun nanti. Saya sampaikan poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah ini. Makin tua, setelah pensiun, belum selesai, kita masih punya kesempatan berkarya dan bersinar, makin bersinar. Mari kita baca ayat terakhir, ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah menjadi apa? Gemuk dan segar. Jadi gemuk itu Alkitab dia. Ya Mama dong sedikit mulai diet terakhir lambung naik. Saya bilang ke istri saya, kalau istri saya satu waktu diet supaya dia bisa kurus sedikit. Satu waktu dia menangis karena kesakitan lambung. Saya bilang kenapa? Gara-gara diet. Saya bilang sudahlah, lu mau sebesar gunung pun I love you, saya tetap mencintai. Bapak-bapak itu dia perut gendut tapi dia mau dia istri rame. Bapak tidak adil menurut itu. Kadang-kadang jalan itu saya tidak bisa bedakan mana yang hamil, bapak atau mama yang hamil. Tapi saya mau kasih ingat Bapak Ibu sekalian bahwa yang terakhir yang saya mau sampaikan, Mama masih punya kesempatan berkarya dan bersinar lebih terang. Tidak harus jadi guru baru Mama bisa bersinar. Saya tutup dengan beberapa orang-orang hebat yang setelah dia tua, kan biasa orang bilang tua itu identik dan bisa bikin apa-apa toh.
Makanya kalau ketemu setua, ketemu pensiun, mau rabas satu anak bilang, mama jangan rabas. Malu-malu tuh orang bilang ketemu sini bisa urus mama, kan begitu. Mau rabas satu, jangan mama. Semua tidak boleh, karena dianggap sudah maaf, sudah tidak bisa buat apa-apa. Tapi pertanyaan saya, apakah benar Alkitab bilang tidak benar? Alkitab bilang makin tua makin berbuah, jadi gemuk dan segar. Jadi biar tua juga. Saya ya belum tua, saya baru mau 50. Tapi anak saya selalu bilang gini, Bapak, iya tua tapi tetap bergaya. Jadi saya pakai celana ketat, mengikuti saudara. Jadi kalau setiap sekali saya pakai pakaian saya yang tidak mengikuti zaman, anak saya laki-laki berkata, Bapak, kuno lagi. Jadi saya pakai, maksud saya adalah dia bilang tetap segar, ada aneh. Jadi biar supaya orang ketemu bilang, Mama, kayaknya baru 28, sudah anak 60. Nah itu bagus. Jangan sampai kita baru 20 orang bilang, Pak, sama saya ini rambut putih. Jadi setiap kali ketemu di mana saya sakit hati. Karena anak kecil panggil saya di Oiba tempat saya tinggal, kalau saya lewat anak kecil sebelum Opa, saya bilang Tuhan Yesus tolong, saya belum siap jadi opa. Tapi saya kembali pada itu, dia bilang makin tua apa makin apa, tambah berbuah, gemuk dan segar. Ada orang-orang yang justru semakin tua mereka membuktikan bahwa mereka bisa sehebat orang-orang muda. Seorang bernama Henry Ford. Siapa Henry Ford? Saudara tahu Henry Ford? Tidak tahu. Dulu rumah di sebelah SD sini, Supindah di Kodino. Tidak. Henry Ford adalah pemilik perusahaan mobil mewah, yaitu Ford itu sendiri. Henry Ford katanya mulai berkarya di umur 45. Katanya orang 40-an ke atas sudah mulai turun. Tapi Henry Ford makin luar biasa dari mulai umur 45 sampai dia mati. Lalu seorang bernama Colonel Sanders. Siapa Colonel Sanders? Colonel Sanders adalah pembuat, pendiri dari makanan cepat saji yang disebut dengan KFC, California Fried Chicken. Kalau di Oiba ada KFC, Kali Oiba Fried Chicken. Nah saudara, dia merintis usaha KFC-nya. Ya sekarang kalau kita makan itu Bapak Ibu lihat ada gambar orang tua. Itu dia justru berkarya di umur berapa? 62 tahun Mama. Jadi kalau Mama selesai 60, berarti ada 2 tahun ke depan Tuhan sedang menanti Mama berkarya apa yang Mama bisa lakukan. Saya berharap Mama tidak jadi anggota dewan. Tapi maksud saya adalah jangan berhenti Mama bahwa Mama sudah selesai. Tidak, Mama masih bisa melahirkan orang-orang hebat. Kalaupun tidak bisa melahirkan langsung, yaitu para murid jadi orang hebat, Mama bisa melahirkan cucu-cucu yang lebih hebat, lebih luar biasa. Katakan amin. Dan dari yang terakhir, ada seorang bernama Anna Mary Robertson Moses. Umur 78 tahun. Pada saat umur 78 tahun, saudara-saudara, dia tidak ada satupun yang bisa menghambat dia berkarya. Salah satu karya dia adalah ini, saudara. Dia memulai karir sebagai pelukis saat berusia 78 tahun. Jadi kalau saudara tidak punya karunia, tak usah melukis. Sebab kalau 78 tahun, tangan sudah mata. Jadi pegang melukis begini, mau gambar di pungkumis, gambar di jenggot. Tapi maksud saya adalah spiritnya tidak selesai. 78 tahun dia mulai melukis. Dan saudara tahu hasil lukisannya itu dinilai sebesar 1,2 juta dolar pada tahun 2006. 1,2 juta dolar. Umur 78 tahun. Dia berkarya dan dia dapat 1,2 juta dolar. Berarti kesempatan kita sama, Mama. Mama masih punya karya-karya yang lain. Beta sudah tahu Tuhan mau sediakan karya apa. Tapi Mama harus tahu bahwa Tuhan masih punya banyak kesempatan untuk karya. Sebelum kita tutup mata, minimal, maaf Mama, minimal Mama bisa kasih 3 kenangan sebagai karya-karya. Sehingga kalaupun nanti Mama maaf, Mama sudah tidak ada, anak cucu akan berkata, sehebat-hebatnya orang, betaku oma itu hebat luar biasa. Ada amin. Sudahlah, saya tahu saudara tadi senyum, muka mulai turun. Saya selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ada lama-lama. Oke, mari kita bangkit berdiri, Bapak Mama sekalian, kita tunduk kepala.